Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sampai pada malam hari ini malam ke 28 nih. Insyaallah 28 kabeh nih. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sholat tarawih kita, bisa istiqomah tadarrus kita, bisa istiqomah puasa Ramadan kita sampai di penghujung bulan suci Ramadan, sehingga nanti selesai Ramadan benar-benar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul, kemudian apa lagi? Kanjeng Nabi menjawab, birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul, kemudian setelah itu apa lagi? Kanjeng Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Sehingga dari hadis ini para ulama membuat urutan bahwa amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Nah, ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu di atas satu tingkat daripada jihad fi sabilillah. Ini dibuktikan ketika Rasulullah membuka pendaftaran untuk jihad. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau mau berperang, mau melaksanakan jihad, beliau buka pendaftaran. Ada anak muda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mau daftar." Rasulullah kemudian melihat anak muda ini, dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepertinya kok tidak meyakinkan. Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah kamu masih punya orang tua?" "Na'am ya Rasul, iya masih punya orang tua, saya masih punya ibu." Kata Rasulullah, "Pulanglah, jihadmu adalah mengabdi birrul walidain kepada ibumu." Ini menunjukkan bahwa birrul walidain sebenarnya satu tingkat di atas daripada jihad fi sabilillah. Dan memang birrul walidain itu sangat berat sekali, sangat berat sekali. Dalam kitab An-Nawadir karya Imam Al-Qalyubi, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, ada satu kisah yang menarik. Di Yaman ada orang kaya raya, ada orang sangat kaya raya. Tapi suatu saat orang kaya ini kena penyakit yang kemungkinan kecil untuk sembuhnya. Peluangnya itu justru meninggal dunia. Dan orang kaya ini tahu umurnya tidak lama. Kemudian orang kaya ini mengumpulkan putra-putranya, dikumpulkan dan memberikan wejangan termasuk mungkin wasiat. Nah, setelah itu anak-anaknya ini kumpul sendiri. Anak yang pertama, anak mbarep, mengumpulkan adik-adiknya musyawarah. Nah, anak mbarep ini mengusulkan begini, "Wahai saudara-saudaraku, adik-adikku tercinta, ini ayah penyakitnya sudah parah.
Dokter mengatakan sangat sulit sembuh. Kemungkinan besar nyawanya tidak lama lagi, usianya tidak lama lagi. Maka aku usul, ini kata anak sing barep nih, saya usul siapa di antara kita yang mau merawat orang tua yang sedang sakit ini sampai nanti meninggal dunia, dia akan mendapat warisan seluruhnya, mendapat warisan ayah tanpa dibagi. Usulnya ini kan luar biasa usulnya. Ini menunjukkan betapa beratnya meladeni merawat orang tua yang apalagi sedang sakit. Sampai usulnya begitu, sopo sing gelem ngeramut bapak engko sampai mati gak mendapat warisan, dia mendapat warisan dan tidak perlu dibagi. Ini memang kenyataan keseharian kita. Kalau ada orang tua sakit, opname misalnya, itu kan rata-rata tapi tidak semuanya. Punya anak 3 atau 4, ini kalau diminta untuk gantian nunggu, kadang-kadang welean itu nama bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini. Welean. Gantian aku semari sedina sewengi sampai teler-teler jogo, gantian sampean. Jogo tok ini kadang-kadang welean. Ini betapa beratnya merawat orang tua sedang sakit. Makanya ini usulnya luar biasa. Mau merawat bapak yang sedang sakit sampai nanti meninggal dunia dapat warisan tanpa dibagi. Anak nomor 2 setuju, nomor 3 setuju, nomor 4 setuju, nomor 5 tidak setuju. Nomor 5 tidak setuju, saya tidak setuju, Cak. Lu kenapa? Iya, saya tidak setuju. Saya mau malah usul. Gimana usulmu? Saya usul kalau di antara kita yang mau merawat bapak nanti sampai meninggal dunia tidak dapat warisan sama sekali. Oh, iki lek gak wali gak ono gitu nih. Ngeramut bapak sing lorone nemen kok sampai mati ndak dapat warisan sama sekali. Mas masih kaget. Loh kok bisa usulmu seperti itu? Adiknya yang paling rujuk ini yang nomor 5 jawab begini. Saya khawatir nanti kalau di antara kita ada yang merawat bapak yang sedang sakit, terus gak sabar melihat warisan yang begitu banyak, akhirnya bapak itu dipotas, ndak oleh warisan. Saya khawatir tidak ada keikhlasan untuk khidmah, untuk birrul walidain kepada orang tua. Maka saya usul siapa yang merawat bapak sampai meninggal dunia ndak dapat warisan. Mas masih melungu kabeh. Akhirnya disepakati bahwa sepertinya yang sanggup model seperti itu adalah yang usul sendiri. Akhirnya anak yang nomor 5 diserai untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Dirawat. Singkat cerita ayahnya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata di Arab, tepatnya di Yaman, itu lebih mirip tradisi yang ada di sekitar kita. Ada orang meninggal, tangganya datang didoakan ya. Kalau bahasa kita namanya tahlilan biasanya, ditungakno. Nah, hari pertama setelah didoakan hari pertama, ada orang tidak dikenal datang kepada anak ini, bilang begini, "Nak, saya punya uang, jumlahnya 1000 dirham. Ini sebagai imbalan engkau telah merawat ayahmu begitu berat sampai meninggal dunia. Kalau mau ambil uang ini 1000 dirham. Kalau dulu 1 dirham 500.000, ping 1000. Pinten ya? Kuwatah. Akeh ngene. Kuwatah. Loh, hebatnya anak ini tanya begini, "Maaf Pak, uang 1000 dirham ini barokah atau tidak?" Luar biasa. Nek kula wis gak ngurus mbok barokah mbok gak, wis gorene wong akeh. Niki mboten, tanya anak ini, "Mbah, uang ini banyak, 1000 dirham barokah atau tidak?" Kata mbah yang bawa uang, "Yoiku nak, uang ini banyak tapi tidak berkah. Nek enggak barokah saya enggak mau." Pulang mbah ini. Malam ketiga mbah ini datang lagi. "Nak, malam ini aku datang lagi tapi bawa uang 500 dirham. Turun, nominalnya turun. Ya. Kalau sampean mau silakan diambil sebagai imbalan kau telah susah payah merawat ayahmu." "Barokah mbah?" "Iki yo gak barokah." "Ndak mau."
Akhirnya malam ketujuh mbah ini datang lagi dan bilang begini, "Nak, malam ini saya terakhir ke sini, uangnya tinggal 1 dirham. Kalau kamu mau silakan ambil." Kata anak muda, "Barokah mbah?" "Iya, ini sedikit tapi berkah. Kalau barokah saya mau." Akhirnya uang 1 dirham diambil. Ternyata dialog antara antara mbah ini, orang tua dengan anak muda ini didengar oleh istrinya. Tibake sing wedon niku nguping. Begitu nguping, tamune wangsul pulang ke rumah, sing wedon niki ngomel, "Mas sampean niku gendeng ta?" Ditawari 1 dirham kok gak gelem. Barang 1 dirham kok gelem. Pancen niki wali nggih, sabar mawon nggih. Sabar. Orang laki-laki kalau sabar menghadapi nopo istrinya yang cerewet itu alamat menjadi wali. Nggih niku terus Ibrahim bin Adham ngoten. Maqalla ahadun minal auliya illa wa tahta imraatihi tu'dhihi bilisaniha wa af'aliha. Tidak sedikit para walinya Allah itu sabar atas cerewetnya istrinya. Oh niki nggih ngoten. Nanti panjenengan iki dadi wali sabar. Para hadirin rahimakumullah, kemudian uang 1 dirham ini sama orang ini dibawa ke pasar untuk dibelikan sesuatu. Begitu sampai di pasar, melihat ada orang jualan ikan 1 pasang. Ditanya harganya, ternyata 1 dirham. Sudah nggak usah ditawar, dibeli. Jadi orang ini kemudian pulang membawa ikan 1 pasang, 2 ya. 1 pasang isinya 2, dibawa ke rumah. Kemudian ikan ini dibeteti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa. Ternyata di dalam perut ikan yang dibeli ini ada mutiara, ada sebuah batu yang sangat istimewa dicari oleh raja saat itu. Bahkan batu ini diyakini siapa yang punya batu ini 1 pasang akan menjadi raja 7 turunan. Woi, barokah ya seperti ini. Tapi anak ini tidak mau. Batu ini dilihat, dibolak-balik, iki watu hopo iki. Akhirnya dibawa ke tukang batu. Ke tukang ahli batu dibawa, ditanya, "Pak, mohon dicek ini batu apa? Saya tadi beli ikan, terus saya sembelih, ternyata di perutnya ada batu ini. Tolong dicek ini batu apa?" Setelah dicek, si ahli batu ini kagum dan takjub, mengatakan begini, "Batu ini adalah batu yang dicari oleh raja. Raja setiap hari menanyakan, mencari batu ini. Karena siapa yang punya batu ini akan menjadi raja 7 turunan. Terus gimana solusinya? Bawa saja batu ini ke raja." Akhirnya orang ini, si anak ini berangkat ke raja. Dan tidak lupa istrinya diajak. Diajak istrinya, "Dik, wahai kekasihku, mau gak ikut aku?" "Kemana?" "Sowan kepada raja, silaturahim kepada raja." "Ada apa?" "Wis pokoke lek gelem melok ya ayo, lek gak ya wis. Sojo kakean takon ae." Akhirnya berangkat berdua. Begitu sampai di istana langsung ditemui oleh raja. Anak ini bilang, "Paduka, saya menemukan sebuah batu, mohon dicek ini batunya." Raja kemudian sangat gembira ketika menerima batu itu. "Ini batu yang selama ini saya cari, dan jumlah batu ini ada 2. Mana yang satunya?" "Yang satunya ada di rumah, Paduka." Jawab si anak ini. "Silahkan bawa ke sini, nanti aku ganti." "Ganti dengan apa, Paduka?" "Nanti aku ganti dengan emas batangan sejumlah 60 karung." Diganti dengan emas batangan 60 karung. Akhirnya sepakat. Orang ini pulang mengambil batu yang satunya, dikasihkan raja. Kemudian anak ini pulang dengan membawa emas batangan sebanyak 60 karung. Di tengah perjalanan istrinya jewit dan mengatakan, "Mas, sampean saiki wis sugih." "Iya, kenapa? Pesanku cuma 1." "Apa?" "Ojo rabi maneh." Hadirin rahimakumullah, salah satu azab yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak menunggu nanti di akhirat, diantaranya adalah uququl walidain. Kata Rasulullah, "Babani muajjalani akibatahuma fid dunya, al-bahyu wal uququ." Ada 2 amalan kalau dilakukan
maka akan mendapat siksa dari Allah, tidak menunggu di akhirat, tapi selama hidup di dunia sudah merasakan dampaknya. Yang pertama adalah berbuat zalim, yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Bagaimana cara kita mengabdi, hormat kepada beliau? Ada 3 hal paling tidak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memintakan ampun. Panjenengan yang orang tuanya sudah meninggal dunia dimintakan ampun. Dan alhamdulillah setiap hari kita mengamalkan itu. Tadi kita bersama-sama setelah sholat membaca Astaghfirullahaladzim liwalidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon kepadamu liwalidayya, dan memohon kepada kedua orang tuaku. Orang tua kita otomatis kita mintakan ampun setiap kita selesai sholat dengan membaca tadi Astaghfirullahaladzim liwalidayya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersedekah atas nama orang tua. Ada anak muda sowan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau tanya, tiba-tiba ibu saya meninggal dunia, ndak ada indikasi apapun, wis pokok moro-moro mati. Ya Rasul, seandainya saya kalau sedekah atas nama ibu, apakah boleh? Boleh, kata Rasulullah. Maka panjenengan kalau sedekah itu bisa diniatkan pahalanya diberikan kepada orang tua yang meninggal dunia, itu boleh. Sehingga dari sini kemudian berkembang amal ibadah atas nama orang yang sudah mati, itu boleh. Makanya ada istilah namanya haji badal. Orang tua yang belum haji tapi sudah meninggal dunia bisa haji badal. Dan termasuk amal ibadah yang lain, termasuk sholat. Panjenengan punya orang tua sudah satu tahun tidak bisa ngapa-ngapain, tidak sholat, terus meninggal dunia, maka ahli waris anaknya bisa mengqadha sholat orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Ini yang kedua. Yang pertama memintakan ampun, yang kedua sedekah, dan yang ketiga adalah menyambung silaturahim kepada kawan-kawan terdekat orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang paling akhir ini baru ingat, ada satu makalah begini, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita ingin punya anak yang nurut, punya anak yang soleh, gampang dikandani, maka syaratnya adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Biru, berbuat baiklah abaakum terhadap orang tua kalian. Tabirrukum abnaukum, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi panjenengan lek nggak ada anak nawakal, niku solusine di samping didongakno, solusinya adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nek disawenani tok, disadu itu mungkin malah menjadi musuh, anak malah menjadi musuh. Maka kita harus mengandalkan yang lain, yaitu mendoakan dan juga berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi keterangan yang barokah dan bermanfaat, dan kita menjadi hamba Allah yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma fiqh lamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.